Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Alvin Dafa Mubarok. Nama saya Joel Padetamba. Nama saya Sadro Paskah Hamonangan. Nama saya Muhammad Andriansah. Saya Muhammad Mahbub Al-Buhori. Dan saya Rizky Miftahul Amri. Sebelum kita mendalami apa itu glass foam, sebaiknya kita harus mengulas kembali apa itu definisi dari glass foam. Glass foam adalah bahan busa kaca berpori yang merupakan sejenis bahan bangunan yang memiliki bobot ringan, memiliki kekuatan tinggi, kinerja insulasi termal dan penyerapan suara yang baik, tahan lembab dan tahan api, dan tahan korosif. Ya, selanjutnya kita masuk ke bahan utama dan struktur material yang digunakan pada glass foam ya. Bahan utamanya itu tentu saja glass powder, di mana glass powder ini adalah bubuk kaca, di mana struktur materialnya terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu adalah komponen tambahan pada gelas, silikon dioksida atau SiO2 65-73%, natrium oksida Na2O 14-18%, kalsium oksida CaO 16-10%, dan foaming agent terdiri dari dolomite yang terdiri dari 30,2%, kalsium oksida CaO dan 21,9% magneum oksida atau MgO. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu material, properties, dan kelebihan glass foam. Matriks glass foam adalah kaca sehingga tidak menyerap air. Gelembung internal juga tertutup sehingga tidak ada fenomena kapiler dan tidak ada penetrasi, sehingga glass foam saat ini merupakan bahan isolasi termal yang paling ideal. Kekuatan mekanik tinggi dan perubahan intensitas sebanding dengan kerapatan semu. Ini memiliki ketahanan tekanan yang sangat baik dan dapat menahan erosi dan beban lingkungan eksternal lebih dari bahan lain. Kombinasi ketahanan kompresi yang sangat baik dan sifat penghalang kelembapan membuat glass foam menjadi bahan isolasi termal yang ideal untuk pipa bawah tanah dan fondasi tangki. Nah, selanjutnya itu glass foam memiliki permeabilitas termal yang kelembapan yang baik sehingga konduktivitas termal stabil untuk waktu yang lama dan tidak berubah karena pengaruh lingkungan dan kinerja insulasi termal yang baik. Foam glass adalah kaca matriks yang basah sehingga tidak akan terbakar secara spontan dan tidak akan terbakar. Ini adalah bahan tahan api yang sangat baik. Glass foam memiliki rentan suhu operasi minus 200 hingga 430 derajat Celcius. Koefisien muai yang kecil 8 kali 10 derajat Celcius dan dapat dibalik sehingga sifat material tidak berubah untuk waktu yang lama, tidak mudah retak dan baik stabilitas. Dan glass foam memiliki kinerja insulasi suara yang baik dan daya serap gelombang suara yang kuat. Kehilangan penetrasi rata-rata adalah 28,3 desibel dalam 60 sampai 400 Hz. Nah, sifat pencelupan glass foam baik sehingga bisa digunakan sebagai bahan dekorasi insulasi. Saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan glass foam. Ya, glass foam tersebut terbuat dari kaca-kaca rusak yang kita masukkan ke proses cullet crisis atau penghancuran kaca. Untuk dicampurkan dengan bahan-bahan lain pembentukan glass foam. Setelah tercampur, kita masukkan ke dalam proses pelelehan untuk melelehkan kaca-kaca tersebut. Setelah masuk dalam kaca-kaca tersebut ke peleleh, kita masukkan ke refining atau proses secondary foam. Setelah itu kita lanjutkan ke conditioning pendinginan. Setelah itu kita lanjutkan ke proses annealing, proses pengerasan. Setelah itu kita lanjutkan ke forming, proses pembentukan. Glass foam yang sudah jadi akan melewati proses quality control untuk memastikan lolos sertifikasi CE
TÜV Jerman, dan FIV München. Selanjutnya, glass foam dibentuk sesuai dengan kebutuhan sebelum dikirim kepada konsumen. Setelah dibentuk, glass foam akan dikirim ke seluruh dunia. Glass foam ini biasanya diaplikasikan pada pipa-pipa karena bahan ini tahan lembab, tahan api, dan anti korosif. Dan bahan kaca memiliki keunggulan kinerja penggunaan jangka panjang. Bahan ini disukai untuk penggunaan di lingkungan yang keras seperti dalam insulasi panas, pendinginan dalam, di bawah tanah, terbuka udara, mudah terbakar, lembab, dan terkena serangan kimia. Glass foam ini banyak digunakan dalam isolasi dinding, minyak bumi, industri kimia, pengurangan kebisingan ruang mesin, penghalang penyerapan suara jalan raya, tenaga listrik, produk militer, dan lain-lain. Dan disebut bahan isolasi perlindungan lingkungan hijau oleh pengguna, contohnya pada pipa gas alam.